Guys, gue sempet ngira bahwa judi online udah nggak relevan ya buat kehidupan sekarang. Tapi ternyata enggak dong. Sekarang jujur-jujuran guys, siapa di antara kita yang orang-orang di sekitarnya masih menjadi korban judi online? Entah itu tetangga, entah itu teman, kenalan, saudara mungkin, keluarga mungkin. Atau bahkan teman-teman masih ada yang terjerat judi online. Banda-banda hilang dijual-jualin. Anak istri sengsara guys gara-gara judi online. Gaji habis terus buat depo. Meresahkan guys judi online guys. Tapi gue berpikir ya, apa sih guys yang sebenarnya membuat si judi online ini sulit gitu diabaikan oleh para korban, diabaikan oleh para pecandu judi. Apa senjatanya gitu? Apa senjata rahasia judi online? Sampai kemudian bisa bikin para pecandunya tuh berjudi lagi dan lagi. Sampai sampai mereka benar-benar rungkat, habis tak tersisa. Ngops lah. Oke guys, hasil dari perenungan panjang ya, Wanjas. Menurut gue pribadi, gue punya pendapat ya setelah gue mencoba menganalisa apa sebenarnya senjata rahasia dari judi online sehingga kemudian para pecandu judi ingin terus berjudi. Sehingga semakin banyak itu korban-korban judi online, semakin meresahkan, rungkat, makin miskin, makin hancur. Setidaknya ada 3 guys. Yang pertama, menurut gua, yang pertama adalah harapan. Senjata judi online yang kemudian menjadi penyakit yang menjangkit para pecandu judi. Judi online adalah harapan, harapan palsu. Betapa cerdas dan hebatnya judi online. Secara sistematis membisikkan, memaksakan, mencekokkan, menusuk ke dalam jiwa para pecandu judi online berupa senjata, berupa penyakit bernama harapan, harapan palsu. Para pejudi, para korban yang udah terbuai harapan palsu, mereka akan terus berjudi online karena mereka punya harapan, karena mereka berharap bisa merubah nasib, mereka bisa kemudian menjadi kaya, menjadi berhasil, menjadi sukses, karena mereka punya harapan, karena mereka berharap pada harapan palsu yang ditanamkan oleh judi online. Mereka berharap bisa dapat uang dengan cara instan tanpa perlu jadi babi ngepet. Mereka berharap bisa kaya, sukses, jaya, sentosa tanpa perlu kerja bertahun-tahun, tanpa perlu buka usaha bertahun-tahun. Cukup depo dan serahkan segalanya kepada Mbah Zeus. Pol. Yang kedua, senjatanya judi online. Sekali lagi, senjata judi online yang kemudian menjadi penyakit yang susah sembuh guys, yang menjangkit para pecandu judi online, yang kemudian cepat atau lambat mereka akan jadi korban selanjutnya. Apa itu? Percaya atau kepercayaan. Setelah mereka punya harapan, setelah mereka dibuai oleh harapan palsu judi online, kemudian mereka percaya bahwa mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa jaya, sentosa lewat judi online. Sebuah kepercayaan tolol yang kemudian
melahirkan sebuah teori bahwa kita bisa loh sukses, kita bisa loh berhasil, kita bisa loh jackpot, kita bisa loh max win lewat judi online. Ditambah testimoni sesat dari teman-teman. Si A bisa tuh dapat puluhan juta di percobaan depo kesekian. Si B bisa loh dapat puluhan juta dengan hanya depo sekian. Dan percaya. Sebuah kepercayaan tolol yang dijaga, yang dipelihara, dan lahirlah teori yang dibuat-buat oleh para pecandu judi online. Kalau gue depo segini, gue akan dapat segini. Kalau gue depo segini, gue akan dapat lebih tinggi lagi. Dan kalaupun gue rungkat di percobaan kedua, berarti percobaan kesekian gue bisa jadi max win. Nah, teori-teori begitu tuh. Teori-teori yang lahir dari sebuah kepercayaan tolol. Susah guys. Tadi mereka sudah dicekokin harapan palsu. Lalu mereka melahirkan sebuah kepercayaan tolol. Ini udah dua kombinasi yang maut banget. Ini udah dua kombinasi yang wow. Bagaikan virus atau penyakit nih udah susah nih. Udah kombinasi yang susah nih. Di tahap ini udah susah nih. Harapan palsu ditambah kepercayaan tolol. Judi online. Senjata ketiga menurut gua ya. Senjata ketiga yang kemudian menjadi penyakit atau virus yang sangat berbahaya menjangkit para pecandu judi online, menambah daftar korban adalah sebuah penyakit bernama penasaran. Bayangkan ada seseorang yang sudah terbuai dengan harapan palsu, seseorang yang sudah memelihara kepercayaan tolol terhadap judi online. Mereka berharap, mereka percaya bahwa judi online bisa membuat mereka kaya instan, membuat mereka berhasil, kaya, sukses, jackpot, max win, dapat uang instan tanpa perlu gimana-gimana. Dan disempurnakan dengan senjata terakhir bernama penasaran. Inilah ya guys ya, kecerdasan Mbah Zeus. Betapa liciknya seorang bandar judol dengan sistem judi online-nya. Kalau kita analogikan ya, kalau si bandar ini tidak begitu cerdas, dibikin sukses, dibikin berhasil tidak mungkin, karena si bandar pasti langsung jadi pengemis, langsung jadi gembel, jadi fakir miskin, yang nggak ada dong judi online. Atau si korbannya atau si para pelaku judi online ini dibikin rungkat langsung serungkat-rungkatnya, bubar dong, nggak akan ada rasa penasaran karena ya langsung gubrak gitu, langsung suram, langsung hancur. Enggak, mereka berpikir, mereka menanamkan teori probabilitas, mereka merancang gimana caranya di tengah-tengah kerungkatan para korban akan ada secuil kemungkinan mereka max win, mereka jackpot, sehingga kemudian lahirlah penyakit bernama penasaran. Si A 2-3 kali depo rungkat, depo keempat dia jackpot, dia max win dapat puluhan juta. Si B 1-2 kali depo rungkat, depo selanjutnya dia max win. Tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari kehancuran. Si C sekali depo langsung jackpot, depo selanjutnya dia rungkat. Tapi penasaran bikin mereka tidak mau menyerah. Penasaran bikin mereka akan terus mencoba karena mereka berharap dan percaya
Ada teori probabilitas. Ada pelangi setelah badai hujan. Ada jackpot, ada max win setelah rungkat. Bahkan ketika mereka jackpot, max win, mereka akan berharap dan percaya dan penasaran lagi, apakah gue akan max win lagi? Kalau gue depo segini aja gue max winnya segini. Gimana kalau gue depo lebih besar? Maka gue akan coba depo dengan nominal yang lebih besar supaya gue dapat max win yang lebih besar. Harapan, percaya, dan penasaran. Gokil memang Mbak Zeus. Oke guys, betapa meresahkannya judi online. Dan sampai sekarang gue masih nggak paham kenapa nggak diberantas gitu. Apakah sesulit itu memberantas judi online? Apakah sesulit itu menangkap, mencari bandarnya? Siapa sih sebenarnya bandarnya? Apakah bandarnya orang berpengaruh, orang kuat, orang punya kuasa, punya uang? Apakah pihak berwajib tunduk terhadap orang seperti itu? Gue harap sih enggak ya. Jadi jangan cuma bisa nangkep para korban, para pecandu narkops, para pecandu judi online, tapi bantai itu bandarnya. Karena gimana orang bisa beli barang kalau barangnya nggak ada, kalau sumbernya di bumi hanguskan. Jadi gue harap ya, semoga judi online benar-benar dihapuskan, diusut tuntas, diberantas itu bandarnya. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat malas, dari sifat-sifat ingin kaya, instan, ingin sukses, ingin jaya dengan cara yang mudah dan cepat. Ingat guys, orang-orang sukses, orang-orang kaya yang kita kenal, mereka nggak mencapai level itu dengan cara berjudol. Mereka nggak dapetin keberhasilan itu lewat sebuah lotre, melainkan ada sebuah proses panjang yang melelahkan, yang sulit. Tapi dia mau berjuang, dia mau percaya pada proses dan gak menggantungkan hidupnya kepada judi online. Harapan palsu, kepercayaan tolol, dan penasaran yang sesat. Senjata yang kemudian menjadi penyakit dari judi online. Semoga kita semua terhindar dari yang kayak begitu-begitu. Teman-teman ngops, sehat dan sukses selalu. Hope you enjoy and see you in my next video. Kalau kalian punya pendapat lain, kalau kalian mau mendebat, kalian mau menambahkan, mungkin ada yang kurang dari gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngops lah.